Halo Sobat Kompas, senang sekali kalau saat ini ketemu lagi dengan kami di Obrolan K, obrolan penuh makna. Gimana Mas Aca, kita hari ini gimana nih? Saya Terence pasti pengen banget nih dengan siapa nih sebelah kita? Iya, kita kedatangan tamu yang spesial ya. Sudah pasti nanti di Obrolan K kita selalu dengan pembicaraan-pembicaraan yang spesial, dan bersama kita kali ini sudah ada Kang Maman. Kang Maman mestinya sudah banyak yang mengenal sebagai pegiat literasi. Nah ini Kang Maman, apa kabar nih Man? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Oke, Kang Maman mungkin bisa cerita sekarang Kang Maman lagi ada kesibukan apa nih sekarang kegiatannya? Saban tahun tuh Januari Februari sebenarnya bulan-bulan persiapan untuk merencanakan 10 bulan ke depan plus menyelesaikan apa yang jadi utang di tahun 2022. Saya masih punya utang 4 buku yang harus terbit. Waduh. Ada satu buku di Jogja, saya melatih 40 orang biasa yang kemudian nanti hasil dari pelatihan itu mereka kemudian menjadi tulisan, dan sudah ada penerbit yang ingin membukukan kumpulan tulisan ini, antologi itu. Kemudian masih dari Jogja ada fiksi yang saya masih utang yang harus selesai. Lalu di Gramedia, di Grasindo ada 2 buku, di KPG ada 1, berarti 5. Itu Januari, Februari, Maret itu adalah bulan-bulan di mana ini harus saya tuntaskan supaya nggak ada utang. Sekaligus kemudian memetakan tahun 2023 saya akan berkeliling kemana. Mendatangi teman-teman pegiat literasi yang dikaitkan tentu karena ini inisiatif sendiri, jadi biaya sendiri. Jadi kadang-kadang saya kaitkan dengan kalau saya diundang di sebuah tempat, di sebuah daerah, saya selalu minta waktu tambahan 1-2 hari untuk berkeliling ke pegiat-pegiat literasi. Itu yang selalu saya manfaatkan. Jadi kalau yang undang sama saya itu beratnya karena akomodasinya nambah 2 hari biasanya. Mau atau tidak, kalau nggak mau, nggak. Karena 2 hari itu bisa ketemu 8-10 taman bacaan kan. Iya. Itu sih kegiatannya. Ini buku yang terakhir di 2022 berarti? Enggak, ini malah terakhir di 2020. 2020. 2020 tuh masa-masa lagi beratnya kan pandemi. Saya kehilangan dua sponsor hidup saya yang paling mendukung kegiatan saya, ibu mertua sama ibu kandung. Itu ruang-ruang penuh sakit gitu kan. Tapi healingnya justru di 2020 lah saya bisa menulis dan terbit 8 buku tuh. Sekaligus. Berderetan tuh, ibu meninggal Mei, ibu mertua Mei, ibu kandung Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu 8 buku. 8 buku terbit, dan alhamdulillah 6 dari 8 itu cetak ulang terus-menerus. Itu. Jadi kalau ditanya kenapa banyak menulis, lebih banyak karena proses healing sih buat saya. Proses penyembuhan terhadap rasa marah, rasa tidak suka, rasa sebel, rasa penuh ingin tahu tentang berbagai fenomena, akhirnya jadi dituangkannya di buku yang menurut saya itulah yang paling sehat. Kalau kita mau menuangkan emosi marah, menyembuhkan rasa sakit, paling enak dituangkan di buku. Zaman dulu sih kita buku harian. Buku harian. Cuma kita yang tahu kan. Diary buku. Istilah anak. Diary-nya kita itu kan itulah tempat kita paling kuat berdialog kan dan bebas. Sekarang bisa dimonetisasi menjadi buku. Berarti 8 buku rilis dalam waktu bersama 1 tahun. Itu pertapaannya ya bisa jadi dibilang di pandemi ya Kang ya. Itu di pandemi, kemudian dari Januari sebenarnya saya udah nulis banyak. Dan sudah bahkan ketika di pandemi dan work from home itu kan nggak kemana-mana, itu justru waktu-waktu yang paling produktif dalam dunia penulisan saya kan. Karena tiba-tiba ada rasa sakit, kok nggak melangkah, nggak jalan, nggak kemana-mana, di rumah terus di dalam ruangan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecurigaan. Itu paling enak adalah waktu itu dituangkan lewat tulisan. Ketika Mei ibu mertua wafat misalnya, 12 Mei. Kita sekeluarga, padahal tidak serumah. Sekeluarga 13 Mei mengambil inisiatif untuk kita periksa semua yuk. Tes COVID semua. Ya, swab ya. Nah, karena temen yang ngetes itu datang ke rumah langsung mobilnya. Itu mobil baru berhenti di depan rumah. Itu di media sosial udah tersebar bahwa keluarganya Maman semua adalah penderita COVID. Di mana semua penderita COVID kayak zaman dulu penderita kusta yang dijauhin, dimusuhin dan macam-macam kan. Padahal belum loh. Di WA grup RT pun ramai. Ini apa sih? Padahal kita semuanya negatif. Dan ibu kami meninggal bukan karena COVID juga, cuman kita ingin aja kan.
Tapi buat saya kemudian kemarin saya tuangkan dengan cerita tentang fenomena itu dan saya bilang jangan marah. Justru jadikan momentum memberitahu kepada orang lain bahwa orang baik itu justru berani untuk memeriksakan diri. Kalau nggak baik sih diam-diam aja kalau sakit. Tinggal menularkannya kan. Justru kalian harus bersyukur kalau ada orang yang terang-terangan mengaku seperti itu misalnya. Jadi ada upaya untuk membalikkan fenomena sakit itu menjadi ini ada manfaatnya kok kalau dibaca oleh orang. Dan ternyata pasar waktu itu bagus banget. Orang di rumah semua. Itu sama dengan kalau di Finland atau di negara-negara Skandinavia yang katanya negara literat tuh. Itu kan buku bagus banget penjualannya kan ketika mereka nggak bisa keluar rumah karena salju kan. Ya. Sahabatnya kan adalah buku kan. Dan di sana rata-rata orang baca buku 30 per orang. Satu orang membaca 30 buku minimal per tahun. Ya gimana nggak hidup, gimana nggak literat mereka. Nah saya ngebayangin, anggap aja ini musim salju yang panjang di Finland itu di Indonesia ketika COVID, harusnya laku nih buku. Banyak yang pesimis, karena toko buku tutup kan. Kalau kita kan dikasih berkah media online waktu itu, sehingga penjualan saya lewat media online kuat banget. Jadi bayangkan 8 buku terbit. Rata-rata cetak 3.000. Itu cetak ulang semua. Berarti 24.000 dalam sekian bulan bisa lepas tuh di masyarakat. Mantap. Sesuatu yang orang nggak pernah bayangkan. Sementara toko buku tutup kan. Dan dari situ saya sebarkan ke publik dan saya bilang yuk semangat yuk bareng-bareng. Nah teman-teman yang lain melihat itu jalan juga. Jadi ya the power dari sosial media juga ya sangat. untuk mempromosikan. Dan saya nggak nutupin bahwa ini rahasia gue jangan sampai orang lain tahu. Enggak, justru buat saya kalau makin marak industri ini, kita juga pasti hidup. Karena dalam dunia industri cetak, kalau sendiri malah mati. Tapi kalau banyak ekosistem terbentuk, justru di situ kehidupan gitu. Lebih hidup ya. Buat saya ya. Makanya kalau ada koran yang tiba-tiba tutup, saya sedih bisa juga menangis karena siapa lagi berikutnya. Karena yang kita takutkan efek dominonya. Tapi kalau ada 10 media cetak, kan berarti harga cetak di satu perusahaan penerbitan percetakan koran kan bisa ditanggung bersama kira-kira kan. Tapi kalau cuma Kompas yang masih dicetak di tempat itu kan harganya jadi mahal. Dan itu kan seperti menunggu waktu berikutnya kan. Jadi ekosistemnya yang harus terus hidup. Ekosistem yang harus terus hidup. Itu yang membuat saya nggak boleh ada rahasia untuk ini, rahasia saya untuk menjual dan lu untung, enggak. Harus sama-sama. Kang Maman, sekarang tuh kan lebih banyak menulis buku ya kelihatannya. Tadi cerita kegiatannya dengan komunitas literasi ya. Yang paling jadi kapstok di depan itu adalah menulis buku. Tapi gara-gara menulis buku itu ada orang yang diam-diam misalnya bikinin gue tulisan dong. Jadi kayak semacam ghostwriter kayak gitu. Kalau saya suka dan sesuai bidang saya mau misalnya. Tapi bukan untuk nyerang lawan politik. Itu. Ada pejabat yang kalau mau pidato, dia kirim naskah pidatonya ke saya, Kang, dilemesin dong. Dilemesin, dibagusin, dikasih sentuhan-sentuhan Kang Maman yang ada bahasa-bahasa puitisnya, diksinya, narasinya. Kadang-kadang itu karena teman, karena sahabat dan lain sebagainya, tapi dia lagi ada di posisi itu, kita kirim aja. Itu kadang-kadang kita kirim 3 pidatonya dia, itu sama dengan royalti 1.000 buku. Tapi ujungnya tetap yang harus dilihat kapstoknya adalah buku cetak itu. Lokomotifnya tetap di. Oh berarti Kang Maman masih nulis ya? Oh berarti masih aktif. Ya udah mereka bantu. Kalau nggak ada buku itu saya hilang juga. Tapi kalau sebelumnya ya, Kang Maman kan dulu juga berprofesi sebagai reporter ya, pegiat sampai 2004 ya. Itu di mana, dari Kang, reporter sampai pemret. Di mana, dari eranya majalah Gramedia pertama kali membuat divisi majalah. Waktu itu cuma ada majalah Monitor dan tabloid Monitor dan tabloid Nova. Saya salah satu angkatan pertama, bukan yang paling pertama tapi angkatan pertama untuk di tabloid Nova. Masih grup Gramedia tapi kantor kami di Jalan Panjang ya? Bukan. Di mana tuh? Di Kompleks Atlet Senayan yang sekarang udah jadi Plaza Senayan itu. Itu kan dulu rumah-rumah kecil atlet. Saya di Jalan Tinju kalau nggak salah, Monitor di Jalan Bulu Tangkis. Yang hanya rame kalau ada event olahraga kan. Selebihnya kan sunyi jadi bisa disewain. Tapi karena sering sunyinya jadi kita kalau deadline bertemu dengan hantu-hantu. Yang tiba-tiba ada yang ngetik di sebelah sana padahal nggak ada orang gitu-gitu. Itu jadi cerita. Habis itu pindah ke Blok M.
Di tengah oke. kompleks Pernah Blok juga M ya juga di Blok pernah M di ya. situ. Habis itu masuk ke Bedeng di Palmerah Selatan di belakang kan. Dan nggak hanya sebagai reporter ya, Sampai setahu ke saya Pemret. Pemret ya. Saya umur 27 tahun dapat rezeki jadi Pemret tuh. Aduh, alhamdulillah. Sampai mundur. Ketika mundur pun Pak Yaakob langsung kan. Masih langsung yang langsung nanya. Masih kurang apa sih kamu kan udah Pemret dari 94 sampai 2002. Aduh. Kan di atasnya Pemret Pak Yaakob kan saya nggak mungkin ganti. Aku bercandanya kayak gitu. Udah mentok nih Pak. Bukan mentok apa-apa, saya mau cari kolam yang lebih kolam lain lagi untuk pengalaman. Iya, iya. Yang menarik dari Pak Yaakob saat itu, oke saya setuju anak muda. Dia selalu kalau lupa nama tuh manggilnya anak Anak muda. muda. Saya setuju anak muda. Tapi kalau kamu sudah tidak betah di tempat lain, pintu Kompas terbuka untuk kamu. Itu yang masih mengharukan buat saya. Dia yang ngajarin saya tentang enlightenment, enrichment, empowerment sebagai kalau kamu mau menulis 3 poin itu nggak boleh enggak gitu loh. Mencerahkan, memperkaya wawasan, memberdayakan. Itu to enlighten, to enrich, to empower. Itu dia yang ngajarin. Berarti pernah jadi sebagai pelaku dalam konteksnya di belakang layar. Jauh lebih itu lebih dahsyat lagi. Apa tuh? Kan Makassar tahun 65-67 di daerah saya hampir 80% orang buta huruf. Saya kan di daerah yang rada slum. Di nggak jauh dari Pantai Losari ada kampung Lete itu. Itu kalau perlu dibakar deh. Supaya orang pindah, supaya ini daerah slumnya berhenti gitu kan. Pernah kebakaran mutlak gitu kan. Hanya yang bisa membangun rumah di situ yang boleh bertahan, yang tidak kemudian terpinggirkan. Ada peristiwanya seperti itu. 90-an% orang tidak bisa baca. Nah bapak saya itu nggak mau anaknya seperti itu. Jadi sejak umur 3 tahun setengah, bapak saya itu ngajarin saya membaca dengan cara bacain koran, dengan cara dieja satu persatu dari halaman 1 sampai halaman 8. Jadi M, ama, L, A, M, malam. Bayangin nggak baca koran dengan dieja untuk anak kecil. Dan dia bilang kalau kamu sudah bisa membaca kamu nggak akan pernah lapar. Aku tuh nggak ngerti saat itu bapak ngomong kayak gitu. Nah umur 4 tahun saya menjadi anak ajaib di kampung itu karena anak umur 4 tahun bisa membaca gitu kan. Cuman saya nanya sama bapak gimana caranya hidupnya ya. Kok katanya nggak lapar. Ya sekarang kamu yang bacain bapak. Begitu saya selesai baca dikasih uang 5 perak tuh. Bisa makan kan. Sana beli nyunyang itu baksonya Makassar. Baksonya Makassar. Jadi satu koran saya dapat 1 mangkok gitu. Tapi kan saya bukan orang yang lagi masa pertumbuhan. Nggak cukup dengan 1 mangkok. Apa yang saya lakukan dan saya hidup dari koran. Saya ke belakang rumah pasar tradisional. Saya naik ke atas meja ikan. Saya berkukuruyuk seperti ayam jantan, simbol Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Iya, dari timur. Habis itu saya berteriak, saya Herman, anak kecil umur 4 tahun ingin membaca koran. Semua orang pasti melirik. Semua orang pasti ingin muncul. Saya sudah suka show ya sejak dari kecil. Sambil bawa kaleng kongguan taruh di depan saya. Saya baca koran, semua terpesona. Kan semua buta huruf, cuma tahu uang, tapi nggak bisa baca. Wah, anak kecil bisa baca. Lalu uang-uang kembalian itu dimasukkan ke kaleng. Oh, jadi kayak nyawer gitu? Nyawer. Oh, aduh, saat itu udah ada ya? Satu kaleng, pernah satu hari 3 kaleng. Berapa kali nyunyang tuh? Makanya, kayak bapak saya pernah cemburu karena 3 kaleng yang saya bawa pulang. Kata bapak saya, Man, ini gaji bapakmu 2 bulan sebagai seorang sersan. Saya tentara kan. Dia mau tahu gimana caranya Herman ini bisa dapat uang. Apa yang terjadi? Jadi saya kalau di pasar tuh teriak, baca koran, lalu orang-orang di pasar tuh selalu teriak gini, "Oi Herman, cari 4 angka di situ." Jadi saya cari 4 angka tuh dari tanggal kan, 27, 35. Ternyata dipakai untuk pasang nomor buntut. Menang nggak? Kok justru katanya saya tebakannya sering benar. Dan karena saya sering benar, lalu para pemenang itu mengatakan sebagai orang Islam 2,5% untuk Kang Maman, untuk Herman. Jadi dimasukkan. Ini aku baru tahu nih Kang. Baru tahu ternyata Saya jago peramal. juga nih buat peramal ya. Jadi dapat 3 kali. Bapak saya kan ngamuk. Saya kan ngajarin Padahal kamu di korannya untuk itu pintar. random ya? Random aja. Dia tanggalnya, bulannya, cari huruf aja, angka aja kan. Nyebut 4 angka, mereka pada dapat, saya dapat rezekinya juga. Satu hari ibu saya bilang, adiknya Herman sudah kehabisan tuh susunya. Sebagai laki-laki yang gagah dan tentara nggak mau kelihatan nggak punya duit, tenang, nanti saya cari. Apa yang dilakukan bapak saya, ketok kamar saya dan bilang, cari 4 angka di koran itu. Dan dapat. Tapi sebelum saya ganti kertas itu untuk ke bandar untuk dapat duit, ibu saya bersihin tempat tidur dan menemukan kertas itu.
Jadi perang besar pertama yang saya lihat terjadi di rumah saya gara-gara nomor buntut itu antara ibu dan bapak. Tapi kenangan itulah yang mengajarkan saya, Pak. Iya ya, dari membaca, dari menulis orang bisa hidup. Dan berlanjutlah ketika saya diterima di UI, nggak punya saudara, nggak punya keluarga, bapak udah meninggal. Nggak ada keluarga di sini, gimana caranya hidup? Ya cuma dua yang saya lakukan. Datangin bekas anak buahnya bapak, minta kamar, saya kursusin deh anakmu matematika dan bahasa Indonesia. Saya dapat kamar. Lalu uang bulanannya dari apa? Saya bantu pelapak-pelapak koran di pinggir jalan Cililitan. Saya jagain ya. Itu udah ke Jakarta lah ya. Saya jagain koranmu ya, jualanmu. Kesempatan saya untuk baca gratis kan. Dan kesempatan saya untuk cari alamat redaksi kan. Mulailah saya baca koran, baca apa, baru kirim koran. Kirim apa tulisan ke koran-koran. Lumayan, uang kuliah di UI 40.500 satu semester. Saat itu ya. 40.500. Nulis di Panji Masyarakat, Berita Buana, Prioritas yang di Bredel dan lain sebagainya 25.000, 15.000. Satu foto 5.000. Kalau kita bikin kan, saya bisa sebulan 150.000. 150.000 itu artinya apa, Mas? Tahun berapa tuh? 85, 86. Gede dong tuh. 150.000 itu artinya apa? Artinya saya bisa makan sebulan 50.000 di Jakarta. Uang bus kota pakai karcis kan? Langganan satu bulan 5.000, berangkat 1.000, pulang 1.000. Sebulan 6.000 tapi karena langganan jadi 5.000. Dan 4 adik saya yang meninggal oleh bapak kami itu semua bisa sekolah. Salah satunya kontribusinya dari situ ya. Dari situ semua. Oh, dari situ semua. Dari situ semua. Karena ibu cuma hidup dari uang pensiunan kan. Jadi saya hidup dari dunia penulisan, dunia media cetak itu sampai kemudian lulus, dapat beasiswa dari perusahaan Jepang dan lain sebagainya kan. 87 tiba-tiba sambil kuliah mau cari duit yang lebih enak, kemudian akhirnya berlabuhlah di Gramedia. Saya salah satu kali orang Gramedia yang nggak pakai tes masuk ya. Datang masuk, saya masih kuliah nggak apa-apa jadi wartawan aja. Saya masih ingat gaji pertama saya 300.000. Tahun berapa tuh Kang? Tahun berapa ya? Tahun 87. 87. 300.000 pakai diketik. Dapat kalau nakal bikin 2 dong supaya kasih lapor ke pacar 500 padahal 300 gitu. Nakal ternyata Kang Maman Itu. itu. Tapi kalau sudah nikah gaji 500 kita bilang 300 supaya 200 bisa di kantong. Bercanda. Berarti pengalaman apa ya? Istilahnya nggak sekadar jadi pembaca gitu ya. Tapi pengalaman jadi pelakunya juga, jadi reporter, jadi pemret itu juga ada ya. Dan saya beruntung ada kerja di media yang ngajarin betul soal kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Nggak boleh ada salah. Verifikasi konfirmasi. Ketahuan bohong lo pecat. Berapa lama pun kita kerja di Gramedia waktu itu pecat. Jangan berita deh. Bikin laporan perjalanan untuk uang perjalanan dinas ya, dinas. Dari sini ke sini lu naik beca, dari sini ke sini naik andong, dari apa itu kita detail. Beca jadi andong aja bisa peringatan loh. Bisa peringatan loh di Gramedia. Hotel, temanku pernah dipecat gara-gara hotel. Kan jatah hotel kita misalnya 200.000. Kita cari aja hotel yang 100.000 tapi minta ditulis 200.000. Lu bisa bohongin Kompas, kagak bisa. Tapi paling tidak minimal ngajarin aku tentang kejujuran di situ kan. Kita hati-hati banget saat itu untuk jangan dipecat gara-gara kayak ginian doang gitu loh. Dan lagi-lagi saya hidup dari situ, dan kenapa Jogja menjadi tempat saya yang paling saya selalu rindukan untuk sering bolak-balik. Tugas pertama saya keluar kota dan punya uang saku dinas luar kota itu adalah Jogja. 3 bulan saya ditaruh di sana. Pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Jumenengan itu kan dia dilantik. Keluar masuklah saya menghabisi Jogja, Solo dan lain sebagainya untuk bikin tulisan. Dan itulah yang menghidupi saya dan bisa membiayai skripsi, bisa membiayai adik-adik saya diterima di ITB, diterima di IKIP Bandung dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang membuat saya tidak mungkin melupakan dunia penulisan, dunia jurnalistik karena memang saya hidup dari situ. Nah ini kan sekarang nih kita udah masuk ke era digital gitu ya. Ya ini pasti kan berbeda jauh dengan banyak yang ini terdisrupsi. Ya. Nah kalau Kang Maman sendiri ngerasainnya, ya dulu kan memang pegiat media, tapi sekarang kan mungkin nggak tahu, ya pasti kan update juga ya dengan apa namanya berita-berita, dan itu mostly mungkin sekarang tuh media digital. Apa sih bedanya kalau menurut Kang Maman? Saya cuma menganggap ini format kan
bukan kontennya kan yang berbeda. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi saya nggak pernah mendikotomikan, memparadokskan ini media online, ini media cetak. Itu cuma mediumnya saja yang berbeda. Sebenarnya tujuannya kan sama kan. Kalau kita pakai semangatnya Pak Yaakob kan to enlighten, to enrich, to empower dengan beragam media. Kalau banyak media cetak yang akhirnya menyelesaikan hidupnya, rata-rata karena telat mengantisipasi akan adanya revolusi digital yang sangat luar biasa ini kan. Tapi media yang sangat siap untuk kemudian multi platform itu yang justru jauh lebih bertahan kan sebenarnya. Persoalannya cuma satu, kadang-kadang kita masih gagap dengan media digital, dengan literasi digital, bahkan kita gagap karena 4 pilar literasi digital suka kita lupakan, tentang etika berdigital, bagaimana aman berdigital, skill dalam literasi digital, dan bagaimana tetap berbudaya dalam literasi digital. Itu yang umum. Yang lebih mengerucut lagi adalah bagaimana kode etik media cyber. Yang bahkan wartawannya pun tidak tahu bahwa ada kode etik media cyber misalnya. Apakah kecepatan bisa menaklukkan ketepatan? Sebenarnya tidak boleh. Tetapi boleh nggak kita melakukan kecepatan padahal belum seimbang? Masih satu pihak. Di kode etik kan diajarin boleh, tetapi sesegera mungkin mencari narasumber yang sebaliknya untuk supaya seimbang gitu kan. Tinggal kamu harus pintar membuat linknya untuk mengatakan bahwa kami wawancara ini karena berita sebelumnya ini dia belum diwawancara seperti itu. Nah disiplin-disiplin ini yang kadang-kadang dilanggar oleh media online, dan media online kadang-kadang terpengaruh betul dengan orang-orang yang memanfaatkan media online tanpa patuh dengan etika misalnya. Lepasin aja dulu demi AdSense, lepasin aja dulu untuk mendapatkan keriuhannya, reach dan engage-nya. Dan yang kemudian membuat media online suka dianggap miring oleh orang adalah dulu media online, bahkan media cetak itu kan bahkan menganggap jurnalisme warga bukan produk jurnalistik kan, karena tidak paham kode etik kan. Tapi sekarang media online ikut mengutip pernyataan orang-orang yang tidak bisa terverifikasi, bahkan baru dia muncul di media sosialnya udah dikutip aja. Kalau saya ngapain pakai baca media itu? Kita bisa baca langsung kok pernyataan si Fajar Setboy. Kita bisa langsung kok baca pernyataannya Leslie Biliar, ngapain lagi? Nah sementara media online, media keriuhan tadi ya. Media itu ikut mengutip itu tanpa menanyakan ulang. Kalau itu dibalikan ke zaman saya dulu di Gramedia, kamu verifikasinya tidak langsung bertemu dengan narasumber. Kita masih pakai mesin tik, dimasukin ke tong sampah sama pemret kita kan. Sekarang kan itu yang penting cepatnya kan. Nah di kondisi seperti inilah kadang-kadang kemudian kenapa media jadi mati? Karena kan prinsip hari ini kan less for more. Mengeluarkan kos sesedikit-dikitnya untuk dapatkan sebanyak-banyaknya. Sementara koran kita harus beli. Lalu yang kita dapat cuma segitu. Kira-kira mereka bilang kan, ya nggak less for more dong. Yang saya ingin cari, saya ngeluarin effort sedikit tapi dapat banyak. Nah kalau media itu bisa memadukan, misalnya kamu berlangganan harian Kompas cetak, juga dapat Kompas ID, juga dapat kompas.com. Kalau satu-satu kamu 50, tapi kalau sekaligus bundling 3 harganya 100. Masih ada peluang untuk tetap bertahan karena less for more itu menjadi prinsip hari ini. Sesedikit-dikitnya ngeluarin untuk dapat yang sebanyak-banyaknya manfaat kan. Apalagi semua udah gratis gitu kan. Itu aja. Dan yang kedua, kita justru jangan malah mengikuti arus mainstream yang demi AdSense. Sama dengan yang terakhir misalnya ibu-ibu yang cari duit dengan dikasih mandi air dingin itu ya. Bermandi apa? Bermandi lumpur untuk dapat duit. Lalu kemudian dia juga diwawancara oleh stasiun televisi. Kita kok terbawa arus sama seperti itu ya. Di mana tuh enlighten, to enrich, to empower? Nangis loh Pak Yaakob di makamnya kalau orang Gramedia mewawancara orang seperti ini misalnya gitu. Nah kalau kita ikut-ikutan seperti itu, buat orang-orang yang baca media sosial, ya udahlah ngapain baca yang media mainstream, dia juga ngambil dari situ kok. Tapi kalau media ini tetap dengan prinsipnya, orang rindu kok. Prinsip saya, pasti orang tetap rindu mencari yang terbenar. Dan media itu relatif, maksudnya media yang ya Kompas ya, atau media cetak, kurasinya itu pasti juga salah satu upaya untuk memberikan yang dibutuhkan gitu ya. Kenapa Kompas? Gas kadar. Kenapa Kompas? Bukan karena saya alumni Kompas ya. Tadi K-nya apa artinya? Bermakna. Obrolan penuh makna. Penuh makna gitu kan ya. K, kalau kami di pegiat literasi, K itu adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki supaya kita tidak terdisrupsi.
Pertama adalah Apa tuh? komunikasinya harus bagus. Barang lu sebagus apapun, komunikasi lu jelek nggak akan sampai ke orang. Yang kedua, nggak bisa lu hidup sendiri hari ini, tapi harus kolaborasi. Jadi komunikasi, kolaborasi. Yang ketiga, kreativitasnya tinggi. Kalau Kompas tiap minggu ada sesuatu yang mengejutkan, tiba-tiba halaman depannya ada infografis, tiba-tiba depannya muncul sesuatu yang mengagetkan, gue mau langganan terus-menerus. Nggak gitu aja gue langganan, misalnya kan. Yang keempat, mengajar orang untuk kritis berpikir. 4K ini kan yang menjadi poin. Lalu bagaimana mempertahankan media cetak mainstream supaya tetap bagus dan tetap menjalankan 3 fungsi tadi, to enlighten, to enrich, to empower. Saya sedikit tapi dapat banyak kalau 8 prinsip tetap dipakai. Kita menjadi agregator yang baik, pengepul yang cerdas. Mau dapat berita yang paling benar dan selengkap-lengkapnya cuma di Kompas misalnya. Orang akan lebih ke sana daripada dapat berita gratis tapi salah dan mencelakakan. Harus jadi agregator, harus jadi investigator yang baik, liputan-liputan jurnalisme berbasis data. Kan Kompas yang menguatkan itu kan, berbasis data, berbasis itu kan berarti riset, berdasarkan investigator, investigasi yang baik. Kemudian dia menjadi pensahih bahwa ini berita pasti benarnya karena sudah Konfirmasi lah ya emang. verifikasi. Disiplin itu, jurnalistik adalah verifikasi dan konfirmasi kan. 3 itu. Kemudian yang keempat, dia adalah penyaksi, dia ada langsung di lokasi, bukan cuma katanya atau ngutip dari media lain. Itu yang paling diharapkan oleh orang. Yang kelima, dia menjadi penyedia forum. Penyedia forum tuh kayak rubrik surat pembaca, tapi sekarang kan di media online orang protes, orang bertanya bisa dijawab saat itu juga. Anda boleh mengomentari isi berita ini. Orang kan merasa berharga kalau dia dianggap kan penyedia forum. Dan yang paling penting salah satunya setelah penyedia forum, dia penuntun akal sehat. Mampu nggak media kita terus-menerus menjadi penuntun akal sehat? Kalau itu dijalankan, orang nggak takut untuk beli kok. Gue dapat sesuatu yang bagus. Karena media cetak, kedalamannya pasti lebih daripada media online. Lihat deh tulisan, sama-sama hard news. Hard newsnya media cetak, nggak pernah kita lihat satu alinea, satu kalimat. Pasti ada kedalamannya. Tapi di media online, demi kecepatan, baru 3 alinea, udah selesai tuh, kita harus lihat berita lanjutannya kan. 4 alinea demi kecepatan, gaya-gaya Twitter kan, dan 1 alinea 1 kalimat. Kalau zaman dulu mah pelanggaran berat tuh gitu kan. Zaman sekarang 1 alinea 1 kalimat pendek-pendek, selesai, lanjutkan ke berita yang lain. Dan orang bilang itu gratis. Ajarin kepada orang, nggak mungkin gratis. Kalau nggak punya pulsa emangnya bisa buka? Ya jelas ya. Nggak ada wifi-nya bisa baca kayak gitu kan. Jadi orang bilang media online berarti gratis, enggak kok. Mereka nggak sadar aja telah melakukan itu kan. Tapi sebenarnya nggak anti online, anti Saya nggak digital anti, kan? saya Digital nggak kan? anti. Saya juga pengkonsumsi mereka, tapi saya harus menjadi pengepul cerdas. Saya hanya ingin baca ini, saya nggak mau baca yang lain. Karena apa, Mas? Neil Gaiman yang ahli komunikasi yang luar biasa dasar itu bilang, hari ini setiap hari terproduksi 500.000 exabyte data di media. Dan tidak ada orang yang punya kuasa dan kemampuan yang luar biasa untuk memilihkan kita yang mana yang benar. Berarti saya harus mencari media yang bisa dipercaya dong. Yang bisa memampu mengkurasi tadi ya. Bisa melakukan proses kurasi, bisa melakukan proses investigasi, menjadi pensahih, sehingga kalau saya baca itu saya nyaman, aman. Dan pasti beritanya benar. 500.000 exabyte siapa yang nampung? Kata Neil Gaiman, 500.000 itu artinya apa, Mas? Dalam 2 hari itu sama dengan informasi yang diproduksi ketika peradaban ditemukan sampai 2006. Dulu ratusan tahun untuk mendapat itu, sekarang 2 hari. Sanggup nggak kepala kita? Sanggup nggak mata kita? Gitu. Gue butuh yang kemudian begitu gue baca gue aman. Yang bisa mendapatkan kedalamannya kan. Itu sih yang sebenarnya penting untuk dilihat hari ini, sehingga mari lawan prinsip less for more itu dengan mengatakan bahwa kalau lu dapat ke gue, lu bisa kasih banyak dan gue ngasihnya lebih banyak. Itu sih yang Iya, ini kan berarti gempuran informasi itu kan begitu sangat dahsyat. Tsunami informasi dahsyat. Nah, Banjir informasi lah ya. banjir informasi. Nah, sebenarnya gimana sih kondisi literasi dari masyarakat kita, dan kira-kira bisa dikasih apa ya? Mungkin kayak semacam tips kah atau apa gitu ya, biar mereka tuh melek informasi tapi juga meleknya tuh, kalau tadi kan dibilang kan pengepul informasi yang cerdas seperti gitu ya. Gimana tuh, Kang? Satu hal,
orang lama-lama makin tahu bahwa mereka sudah terlalu sering dibohongi oleh informasi yang sedemikian dahsyat banyaknya kan. Dan mulai tahu bahwa kadang-kadang dalam hidup kami dipermalukan karena menyebarkan informasi yang bohong. Termasuk di WA grup keluarga gitu kan. Itu sampai di Amerika ada gerakan pelatihan menggunakan WA grup untuk orang tua. Karena penyebar hoax paling rajin itu adalah Itu dari orang WA. tua. Misalnya kayak gitu. Oh, dari orang tua, bukan dari channelnya Kan berarti yang ya? orang tua kan paling sering kopas dari ambil warung sebelah tanpa verifikasi konfirmasi kan. Sehingga mereka ada pelatihan khusus untuk mereka untuk menjaga hal tersebut. Orang jadi makin sadar mereka tetap butuh berita yang baik dan benar. Nah, media-media mainstream seperti Kompas dan lain sebagainya supaya tetap menjadi orang yang patuh dengan jurnalisme bermakna, jurnalisme berbasis data, jurnalisme yang memberdayakan, jangan terpengaruh oleh ini demi viral dan lain sebagainya. Dia harus tetap konsisten di situ supaya pembaca pun sadar kalau mau cari yang benar, Kompas tempatnya misalnya. Itu yang dibutuhkan dari meyakinkan itu kepada publik. Dan pada titik tersebut Kompas jangan terlalu jadi orang baik seperti zaman dulu yang banyak merendahnya, tidak suka show off-nya. Berani aja untuk mengatakan kami paling benar. Kami memberitakan yang sudah kami yakini benar misalnya. Itu yang kadang-kadang kita kan suka, orang sini kan suka nggak berani untuk mengatakan itu. Nggak enak deh. Kompas itu kan pakai tinggi untuk urusan seperti itu kan. Biarkan publik yang menilai. Gak bisa hari ini. Hari ini kita yang harus mendeklarasikan bahwa kami benar. Kalau publik yang mana untuk mengatakan hal itu? Itu yang kita butuhkan hari ini. Sehingga saya yakin betul bahwa saya nggak rugi berlangganan Kompas karena dia menjadi agregator yang cerdas, dia menjadi pengepul berita-berita yang benar. Meyakinkan kepada publik inilah yang kita butuhkan. Mengepul informasi yang benar, itu pun harus dikomunikasikan secara penuh ya. Kurator yang benar dan itu tadi penuntun akal sehat. Termasuk diantaranya kalau aku habis baca berita ini, dikasih tahu kalau mau baca lebih lengkap, baca juga link ini. Baca juga link ini, itu kan di Kompas.id dan Kompas.com ada kan. Karena kalau kita nggak kasih link itu, kita bisa dapat link lain, beritanya bisa beda. Jadi komprehensif maksudnya gitu Iya. ya Kang ya. Nah itu yang kita butuh, penuntun akal yang cerdas dan pemandu kita menuju ke kumpulan berita-berita yang benar. Jadi mengepul berita yang paling benar ya. Mengepul berita ada di sini. benar. Tadi lagi Penuntun akal sehat. penuntun akal sehat. Dan dia pemberdaya itu menjadi penting kan. Dan itu kan sebenarnya arti compassion. Quotes-nya aku Nggak ada. Kalau lihat kata compassion dan baca buku sejarahnya Kompas kan itu kan sebenarnya. Bahwa kita adalah kompasnya masyarakat itu kan. Oke, Mbak seru nih. Terence. Sambil minum dulu kan. Iya. Iya. Mbak Terence kalau udah ngomong ini kayaknya apa ya, banyak banget ya hal menarik yang bisa kita kita bahas seputar literasi gitu ya. Kayaknya nggak selesai obrolan kita. Tapi ini Sangat kelihatannya- tidak selesai karena literasi itu bukan cuma baca tulis. Tapi literasi itu kan kecakapan hidup. Iya. Pintunya baca tulis. Pintunya Aku baca. mau nanya loh, Iya. ini kan selain buku-buku yang saat ini banyaklah dari terbitan KKPG, Grasindo gitu ya. Kang Maman ini kan juga aktif di komunitas ya dalam konteks literasi ya. Ya. Seberapa kita bisa membangun komunitas untuk mengedukasi juga mengenai informasi yang benar itu. Satu kata kunci. Pengalaman saya berkeliling dengan komunitas literasi dan lain sebagainya di seluruh Indonesia. Saya bisa membantah pernyataan bahwa orang Indonesia nggak suka baca. Kenapa begitu? Minat baca mereka tinggi, kegemaran membaca mereka tinggi, persoalannya pada akses terhadap media tersebut yang jauh. Saya ngirim buku ke Papua 10 kilo 10 juta kok, mahal banget kan. 2016 saya datang ke Sulawesi Barat, bahkan universitas terbesarnya tidak punya perpustakaan. Kalau mau beli buku harus 8 jam ke Makassar. Jauh banget. Ya, bagaimana sekarang mendekatkan media itu kepada pembacanya. Betul, salah satu kekuatannya adalah media online kan. Tetapi kan kemudian media online itu sebagai pembuka. Lalu orang tetap butuh kedalaman. Dan di kedalaman itu buku dan media cetak menjadi ujung tombaknya gitu. Sehingga jangan mengatakan bahwa setelah Kompas.id sampai di Sulawesi Barat, Kompas cetak nggak usah sampai ke sana. Enggak dong. Karena ini ya tadi karakternya beda ya. Karakter beda, kedalamannya beda, intervensinya beda. Dan orang merasa lebih aman pegang yang dicetak karena ada bukti tertulisnya. Kemudian kalau saya nanti bikin skripsi, saya bisa mengumpulkan itu dan ketika ditanya mau penguji skripsi, linknya mana?
Sumbernya mana? Dari buku ini, dari koran ini, jelas. Nggak ada penguji skripsi yang langsung percaya. Saya ambil dari link media sosial. Mereka nggak terlalu yakin. Bukan nggak percaya, tapi sangat skeptis terhadap. Tapi kalau media cetaknya ada di depan mata, nggak bisa dibantah kan. Terlihat betul kan, terpegang betul bendanya kayak gitu. Sehingga buat saya jangan pernah diadu, dijadikan dikotomi, tapi ini justru harus satu sama lain saling menguatkan, saling melengkapi ya. Karena tadi ya selama link yang diberikan itu semuanya saling terkait dan tentunya tadi jadi informasi yang komprehensif gitu ya Kang ya. Sangat. Ya. Tapi kadang juga kalau kita baca sesuatu yang sifatnya digital kan beda ya. Untuk balik lagi tuh kayaknya ada kecenderungan males kan. Baru 3 alinea langsung suruh klik halaman 2, 3 alinea halaman 3, 4, 5. Mau balik lagi tuh kadang-kadang orang udah males gitu kan ya. Beda kalau kita baca koran, selesai baca artikel ini, kemudian baris yang kedua kita mau baca, mata kita tinggal melirik dikit, masih ingat tuh, oh yang dia maksud itu yang tadi ini nih. Dalam satu halaman, mata kita langsung menyapu seluruh kedalaman berita kan. Sementara di media online kan pendek-pendek kan. Itu secara psikologi juga ganggu di kita. Yang kedua, ketajaman media online dengan radiasi dan cahayanya tuh, berapa banyak sih orang yang bisa nonton 8 menit? Saya kalau bisa nonton, nonton 20 menit itu karena lagi nonton pertandingan bulu tangkis atau lagi nonton kekonyolan Chelsea hari ini. Klub yang saya sangat suka tapi lagi jadi mediocre misalnya. Jadi saya lagi memuji-muji Arsenal karena anak saya dua-duanya Gunners misalnya. Gue bisa berjam-jam nonton itu karena ada kejutan-kejutannya. Tapi kalau yang nggak ada kejutannya kayak bacaan. Termasuk bulu tangkis ya? Iya, termasuk bulu tangkis. Kalau cuma bacaan yang sudah pasti gitu, 6 menit udah nggak kuat. Jadi semua media punya kekuatan masing-masing di situ kan. Dan media cetak menjadi kuatnya karena saya bisa taruh dan yang paling gampang gini, ketika saya sudah baca koran, baca buku, orang udah tahu bahwa Maman tuh sedang baca, jangan diganggu. Kalau perlu istri gue datang kasih kue, kasih kopi, kasih apa gitu kan. Jangan diganggu, bapakmu lagi konsentrasi. Tapi coba kalau baca handphone, banyak lu lagi ngapain ya? Ini lagi posting nih. Lagi posting lagi apa? Orang nggak percaya baca buku kan, pasti diganggu kan. Terdistraksinya lebih tinggi. Terdistraksinya lebih, kalau baca koran dan buku tuh terdistraksinya nggak tinggi. Dan kita siap untuk membaca sampai ke kedalamannya misalnya. Berarti kan semua ada kekuatannya kan? Iya, tapi kan faktanya di luar sana banyak anak muda juga yang mereka mobilitasnya tinggi. Jangan mau capek untuk menyadarkan mereka bahwa lu ada di dunia literasi digital, lu ada di media di 4.0, 5.0 gitu kan. Internet of Things dan lain sebagainya. Tapi masa sih lu mau jadi manusia-manusia yang instan dan cetek banget dalam kedalamannya? Masa sih kamu nggak malu kalau dalam bahasa kita, kalau kamu baca buku yang sama dengan orang lain, lu gak lebih hebat dari orang lain itu gitu. Tapi kalau orang lain baca buku 7, kamu 10, bisa lah kamu sedikit berbangga bahwa kamu punya ilmu lebih tinggi gitu kan. Kalau kamu baca online, apa ukurannya? Dengan kedalaman yang tidak kuat gitu kan ya, misalnya. Nah, bagaimana meyakinkan itu memang perlu effort yang luar biasa di para pejuang-pejuang literasi untuk mengatakan bahwa ini bukan dua hal yang harus dipertentangkan, tapi ini punya kelebihan, yang ini juga ada kelebihannya. Satu kecepatan, yang satu ketepatan dan kedalaman. Sama dengan saya selalu bilang seperti ini. Generasi milenial dahsyat dari segi kecepatannya, dahsyat dari segi kreativitasnya, keberaniannya dan lain sebagainya. Tapi generasi kolonial seperti bapak-bapak kita, dahsyat dari segi wisdomnya karena pengalamannya yang luar biasa. Kawinin aja, jangan diadu. Saling melengkapi ya. Iya. Kolaborasi tadi menjadi kata kunci. Kang, kalau pengkondisian itu kan bisa jadi salah satu bentuk edukasi ya. Misalnya kalau dulu kan kita terbiasa Mas Aca bikin clipping kayak gitu. Itu masih seksi nggak sih buat anak-anak sekarang? Yang tidak tahu sama sekali kita harus punya effort yang luar biasa. Yang masih punya kenangan itu, mereka rindu untuk melihat itu kembali. Nonton deh sinetron hari ini, mau di media manapun. Banyak sinetron ulangan kan, ambil kembali dari rerun lagi kan. Ada kenangan-kenangan itu yang dirindukan sama nostalgic orang. Lah ya. Iya, saya tadi baru bicara tentang diary. Pasti sekian orang kemudian ingat yang seumur-umur dengan saya nih, yang pernah tahu tentang diary. Iya ya, kita dulu pernah punya buku harian ya, tempat kita curhat. Sekarang kita curhat di media sosial, semua orang tahu dosa-dosa kita. Semua orang tahu kita galau, kita sedih, kita putus, kita apa. Lu udah nggak punya rahasia lagi misalnya. Kan?
Akhirnya muncul kenangan itu. Saya waktu kecil dengan bangga berdiri di depan kelas sebagai juara majalah dinding. Tiba-tiba kemudian sekarang kita bilang kita mau bikin lagi majalah dinding tapi tidak kalah dengan kondisi hari ini. Majalah dindingnya pun berbentuk online, berbentuk digital, bisa dikembangkan dan bisa dimunculkan juga di media digital. 3D, 2D, 4D bahkan sekarang ada ya. Saya kemarin jadi juri lomba bedah buku. Yang orang-orang tua seperti kami, aku lihat yang pesertanya itu pegang buku, kamera di sana dia cuma baca dan kemudian membedah. Cerdas, bagus, tapi nggak atraktif. Anak-anak muda yang milenial itu cuman, aduh dia pakai, saya nggak tahu dia pakai platform apa ya. Per halaman itu terbuka, lalu tiba-tiba dia bicara pohon, ada gambar pohon keluar, dia bicara burung, ada burung keluar. Hidup banget tuh bedah bukunya. Sebagai juri, buat gue dia juaranya. Tapi esensi itu konten. Esensinya dia dapat. Tetap dapat Jangan ya. pernah curiga pada anak milenial nggak bisa dapat esensinya. Dan tampilannya luar biasa, kreativitasnya luar biasa. Lebih visual Yang saya sih. nggak mungkin. Mereka anak-anak visual kan. Dimunculkan. Nah saya yang dulu media majalah dindingnya ditempel, dia itu ada ditempel, tapi ketika dia dialiwahanakan juga ke online, tiba-tiba dia bergerak, tiba-tiba jadi 3D dan lain sebagainya. Tiba-tiba seperti kita melihatnya seperti dalam helikopter view seperti itu. Siapa yang nggak seneng? Jadi jangan pernah mengatakan bahwa barang lama itu sudah lewat masanya. Tinggal disesuaikan aja dengan kondisi hari ini, gitu kan? Vintage ya. Iya, dia udah vintage dan tinggi pula. Aduh, seru Mbak banget nih Terence, Mas Aca. kita Nggak Itu udah habis kalau melanggar ngobrol sama waktu. Kang Maman nih. Aduh. kalau ngobrol sama Kang Maman nih nggak cukup ini ya, dibatasi waktu ya. Mungkin ada banyak lagi nanti yang kita bisa gali ya. Ya. Bisa. Karena saya suka temanya. Apa Kalau saya nggak yang- suka temanya, selesai saya. Ajak saya ngomong tentang ekonomi, tentang politik, tentang bagaimana dunia menggambar dan menyanyi. Saya kalau menyanyi seluruh keluarga saya berharap ada di luar rumah semua. Karena saya buang angin aja fales, apalagi menyanyi. Gitu. Menggambar saya nggak pernah bagus. Bicara ekonomi saya nggak pernah ngerti. Jadi kalau diajak ngomong tentang itu 3 menit selesai. Tapi kalau gerakan literasi, karena hidup saya di situ, Ya, kita bisa itu berbagi jadi cerita. kayak sudah terinternalisasi gitu ya Kang ya. Itu yang Iya. penting. Yang kedua bagaimana semangat bahwa kalau kita mencintai media cetak, mencintai buku, bukan cuma soal membacanya, tapi bagaimana passionnya ada di situ yang keluar. Luar biasa. Kang Maman, makasih banget nih. Terima kasih udah banyak, main Mas Aca. ke Palmera, ke Menara Kompas, udah diculik sama kita Mas Aca. Iya, Banyak ngobrol-ngobrol ngobrol soal mengenai literasi. literasi, mengenai media gitu ya. Tapi nanti kalau diajak lagi pasti mau kan? Insya Allah sepanjang temanya di dunia saya. Ya. Kalau ditarik ke dunia luar nggak bisa. Apalagi kalau disuruh jadi peramal 2023. Tadi katanya bisa ngeramal angka loh. Ini Saya nggak mau berubah lagi mengulang nih. dosa masa kecil. Oke. Iya, nah, tentunya nanti di obrolan K ini akan banyak tamu-tamu yang akan juga cerita seperti Kang Maman, tentunya dalam berbagai perspektif berbeda dan temanya juga pasti akan lebih kaya ya Mas Aca Macam-macam ya. ya. Obrolan Kak. Kualitas Takut salah gimana? keren. Wih, Kualitas keren. ah, Kompas kualitas keren. Bisa ditambahkan itu berarti Mbak Terence, Apa tuh, ya. Mas? Ya itu tadi obrolan penuh makna, kualitas dan keren Keren. gitu ya. Oke. itu macam-macam loh, konten, kawan, Iya, kopi. tadi. Kolaborasi, critical thinking, kreativitas. Sering-sering main ke sini ya Kang. Terima Sering-sering kasih ikut, banyak. ngobrol obrolan K bersama kami dan pastinya kita senang banget mendapatkan cerita-cerita baru, sesuatu yang passionate untuk hal-hal yang literasi ya. Iya, Mas Aca literasi ya. Makasih banyak. Oke, Thank makasih you, Mas. Kang Maman. Tentunya masih banyak banget ya yang akan kita bagikan buat sahabat Kompas di obrolan K, obrolan penuh makna. Ikuti terus karena masih banyak tamu-tamu kita juga yang tentunya akan menyampaikan tema-tema yang menarik dan pastinya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.